Oke, baik. Nah, materi kita kali ini mengenai fase planning. Fase planning itu merupakan tahap pertama dari SDLC yang saya jelaskan minggu lalu, kemarin ya. System Development Life Cycle. Oke. Ini capaian pembelajarannya, paling tidak Anda tahu skop dari fase planning atau perencanaan itu apa, ya. Karena di dalamnya ada feasibility proyek, kelayakan proyek, nanti ada kelayakannya, kemudian manajemennya seperti apa, nanti menghasilkan skop dokumen. Nah, skop dokumen ini nanti bakal Anda buat di tugasnya nanti. Di setelah materi ini saya akan jelaskan template tugasnya. Nah, pokok dari yang akan kita bahas, jadi planning itu terdiri dari dua, nanti ada yang namanya initiation dan management project. Ya, nanti saya juga jelaskan materi kita minggu depan mengenai analisis. Ini referensinya, silakan dibaca sendiri. Sekarang kita masuk apa itu yang dikatakan sebagai planning phase atau fase planning, tahap pertama dari SDLC. Nah, kalau kita baca tahap perencanaan atau planning phase itu adalah proses dasar untuk memahami mengapa suatu sistem harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek untuk membangun development sistemnya atau membangun sistemnya. Jadi apapun itu, kalau yang dikatakan sebagai project atau proyek pasti ada planning, ya kan? Tidak mungkin tiba-tiba ngucuk-ngucuk langsung muncul proyek tanpa ada perencanaan. Minimal perencanaannya ada di sini. Tapi karena kita belajar teori, perencanaannya harus didokumentasikan. Harus terdokumentasi, harus ada minimal file atau kertas. Gitu ya. Nah, tahap planning secara teori dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah project initiation, yang kedua adalah project management. Walaupun nanti di Prodi SI itu ada mata kuliahnya mengenai project management. Rasanya nanti menggunakan Office Management Project. Ya, manajemen proyek. Oke. Nah, di dalam planning itu sendiri ada beberapa aktivitas atau ada beberapa kegiatan yang mesti kita selesaikan secara teori ya. Oke. Kalau tadi dibagi dalam dua kegiatan, nah kegiatan itu merucut lagi ke beberapa kegiatan yang lain. Yang pertama adalah define the problem, produce the project schedule, jadi tentukan masalah dari sistem yang ada saat ini atau masalah dari sistem yang lama itu seperti apa. Karena kalau kita akan membangun perangkat lunak baru, pasti ada problem. Ya, pasti ada problem di sistem yang lama. Kenapa ini? Apakah misalnya yang lama belum terkomputerisasi atau sudah ada website tetapi perlu diupdate kembali, ya itu pasti ada problem. Kemudian produce the project schedule, buat jadwal. Ya, jadwal projectnya. Confirm project feasibility, kelayakannya seperti apa secara teori, nanti ada beberapa kelayakan yang perlu kita lihat apakah project ini perlu kita kembangkan atau tidak. Stop the project, jadi buat SDM-nya. Kalau dia project yang besar, nanti ada penjelasannya ya. Penjelasannya kalau dia project yang besar, misalnya apakah akan ada ketua projectnya, di dalamnya ada analis sistem, ada programmer, ada administrator database, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah launch the project. Nah, kalau biasanya kalau di dalam sebuah organisasi atau perusahaan atau departemen atau apapun itu, kalau dia akan mengubah atau mengembangkan sistem yang baru, pasti akan ada sosialisasi di dalam pengembangan proyek yang baru tersebut. Makanya perlu di launching. Perlu di launch. Oke. Penjelasan lebih detail mengenai itu masuk dalam kategori yang mana berdasarkan dua aktivitas atau dua kegiatan sebelumnya. Nah, untuk define, produce, kemudian confirm project feasibility itu masuk dalam project initiation. Masuk dalam kegiatan project initiation. Ya, jadi
Yang pertama, kemudian yang kedua masuk dalam project management itu adalah start the project dan launch the project. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tiap tahap ya. Untuk misalnya define the problem, do we understand what we are supposed to be working on? Jadi apa yang menjadi landasan mengapa kita perlu mengembangkan sistem? Problemnya apa? Ya, penyebab masalahnya apa? Nah, seperti itu. Dan seterusnya nanti ini akan saya jelaskan dari uraiannya ya. Project initiation. Yang pertama, find the problem atau defining the problem. Jadi kita tentukan masalahnya apa. Nah, inisiasi dari pengembangan proyek yang define the problem itu ada 3 alasan. Yang pertama, memanfaatkan kesempatan, menyelesaikan masalah, alasannya ya. Kemudian menyesuaikan dengan instruksi atau pesanan. Jadi kenapa kita akan mengembangkan proyek itu pasti ada problem. Problemnya berdasarkan apa? Mungkin ada peluang untuk mengembangkan sistem yang baru. Misalnya ada aturan pemerintah yang mengharuskan misalnya setiap perguruan tinggi harus ada website supaya dia bisa didata secara online. Misalnya itu ada aturan. Nah, itu kita manfaatkan kesempatan itu untuk membuat perangkat lunak baru. Contohnya ya, menyelesaikan masalah. Selama ini Bina Dharma kalau zaman ibu dulu ya waktu kuliah masih manual, belum ada perangkat lunak untuk menghasilkan KRS dan KHS. Jadi kalau ingat kan ibu dulu waktu kuliah di Bina Dharma ini, dosen-dosen mengumpulkan nilai ke panitia entry nilai. Nanti panitia itu yang entry ke nilai setiap dosen per mata kuliah, per kelas, per orang, ya dengan waktu yang sudah ditentukan. Maka kemudian nanti menghasilkan kartu hasil studi pakai Excel. Zaman dulu masih pakai Excel. Ya, kalau sekarang kan enak. Dosen langsung entry ke nilai kamu di Sispo, kalian langsung bisa lihat kartu hasil studinya. Nah, misalnya problemnya karena itu. Artinya untuk ngentri ke nilai ini lama. Memakan waktu, butuh orang. Problem yang terjadi mungkin saja salah input nilai. Sering itu. Tiba-tiba tidak lolos gitu, dapat D atau dapat E atau mungkin dapat F. Komplain nih mahasiswa ke dosen. Kenapa? Apa memang benar? Seperti itu, ternyata ada yang salah. Panitia salah input nilai. Itu problem. Ya kan? Itu termasuk problem. Ada perintah atau instruksi. Nah, misalnya pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi atau misalnya di Bina Dharma rektor menginginkan untuk supaya ini berjalan dengan lancar, buatlah website. Ya, misalnya seperti itu. Ingat kan Ibu, dulu zaman setiap awal semester ngentri KRS-nya manual. Ada kartu atau formulir KRS, sudah kami isi bayaran. Bayarannya ngantri nak waktu itu. Di satu loket di bawah itu ingatnya dulu di bawah ngantri panjang, masuk ke dulu KRS-nya nanti dipanggil satu-satu untuk bayaran. Karena zaman dulu waktu Ibu kuliah bayaran itu nggak kayak kalian per paket per semester ya. Kalian kan nak berapa SKSD, bayarannya kan segitu ya. Berapa? 6 jutaan ya? Nah, 6 jutaan. Nah, kalau kami dulu berdasarkan SKS yang akan diikuti. Kalau IP-nya 3 ke atas boleh ngambil SKS di semester depannya 24 SKS. Nah, 24 SKS itu dikali dengan berapa rupiah? Zaman Ibu dulu ya. Jadi bayaran itu berdasarkan SKS yang diikuti. Ya, SKS yang diikuti. Kalau nilainya misalnya 2,75 ke bawah, tidak boleh ngambil 24 SKS. Kalau nggak salah waktu itu 18 SKS. Antara 2,75 sampai dengan 3 itu boleh ngambil cuma 20 SKS. Jadi kalau di prodi kurikulumnya sudah ditetapkan satu semester itu 20 SKS, yang IP-nya tinggi bisa ngambil 4 SKS di kakak tingkatnya di mata kuliah di atasnya. Nah, zaman Ibu dulu ya. Kalau kalian kan enggak, nah IP-nya berapapun mata kuliahnya tetap itulah.
gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kami itu kemungkinan bisa tamat 3,5 tahun waktu itu, bisa tamat. Kalian juga bisa ya, 3,5 tahun. Ya, minimal 3,5 tahun, maksimalnya 7 tahun, ya kan? Atau 14 semester. Sama. Oke. Nah, untuk menentukan define the problem itu, best practice-nya, whatever the source of the new project, be sure to carefully evaluate its feasibility before processing. Jadi pastikan, ya, kalau kita akan membangun proyek yang baru, pastikan kita sudah mengevaluasi secara hati-hati mengenai apa yang akan kita bangun. Memang benar nian kita akan membangun atau tidak? Memang benar nian ini akan menyelesaikan masalah atau tidak? Seperti itu ya. Kemudian, nah untuk menyelesaikan masalah dengan membangun sistem yang baru, kemungkinan ada istilah namanya feasibility analysis atau kelayakan analisis, analisa kelayakan. Nah, secara teori itu ada beberapa macam kelayakan. Yang pertama, the technical feasibility. Kelayakan ditinjau dari sisi teknik. Can we build it? Kita bisa bangun enggak? Ya, kalau sudah bicara feasibility, kita harus bisa tahu kira-kira apakah ada sumber daya perangkat keras yang memenuhi atau yang memungkinkan untuk membangun proyek ini. Bagaimana dengan sumber-sumber daya yang ada secara teknik? Ya, oke, misalnya servernya kita sudah ada atau sudah beli, atau kalaupun belum ada, apakah akan diadakan dengan membeli server baru? Karena tidak mungkin kita tidak beli server, ya tidak mungkin kita akan naruh servernya di Cina sana. Kayak yang sekarang terjadi kan gitu ya. Nah, seperti itu. Itu juga kemungkinan itu harus dipertimbangkan secara teknik, sumber daya, server, komputernya, jaringannya, internetnya, dan seterusnya. Itu harus kita tinjau dulu, sudah memungkinkan nggak? Kalaupun tidak ada, bagaimana dengan biayanya? Ya. Nah, masuk lagi ke di economic feasibility. Kalau sudah tersedia perangkatnya, bagaimana ditinjau di sisi ekonomi? Ada nggak modal untuk membiayai itu semua? Cukup nggak duitnya? Gitu ya? Harus juga dipertimbangkan. Biasanya kalau orang akan membangun sebuah new project atau project yang baru, biasanya pengusul atau pengembang itu membuat proposal. Ya, ada hitungan-hitungannya gitu bagaimana caranya ya. Kemudian di organizational feasibility, if we build it, apakah akan digunakan? Will it be used? Kalau misalnya sudah dibangun, kira-kira dipakai enggak? Percuma kita buat web software, secanggih IDA, sebagus IDA, ternyata tidak dipakai oleh organisasi atau oleh perusahaan tempat kita membangun tadi. Nah, itu juga mesti dipertimbangkan. Karena kita sudah keluar modal nih, ya kan? Sudah keluar dana, ya. Oke. Nah, ini penjelasan dari pertanyaan yang tadi ya, technical feasibility. Familiar dengan aplikasi dan teknologi. Ukuran proyeknya menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan. Tim proyek perlu mempertimbangkan kompatibilitas sistem yang baru dengan teknologi yang sudah ada di organisasi. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau bisa kan kita itu membuat atau membangun proyek yang baru ini dengan memakai sumber daya yang ada supaya meminimalkan dana yang muncul atau dana yang akan kita keluarkan. Seperti itu ya. Kalaupun tidak ada, ekonomi seperti apa? Dana sudah ada belum? Modalnya sudah ada belum? Ya, seperti itu. Oke. Next. Ekonomi tadi, ya. Should we build the system? Jadi, akankah kita bangun sistem ini? Kalau kita sudah bicara tentang ekonomi, also call a cost benefit analysis. Ya, pasti kita bicara tentang untung rugi. Ya kan? Kalau sudah dibangun dan modalnya besar nih, kira-kira ada keuntungan nggak? Ya, ada keuntungan nggak?
cash flow analysis and measure. Jadi kalau dia organisasi atau perusahaannya besar, itu pasti berpikir tentang cash flow analysis. Nanti ada perhitungan bagaimana cara menghitung cash flow. Ya, kemudian ROI-nya udah belajar ekonomi ya? Semester berapa waktu belajar di SI ini? Ada nggak belajar ekonomi? Manajemen umum? Akuntansi? Oh, nggak ada lagi ya? Ya, ada istilah ROI, Return on Investment, ada contohnya nanti, dan ada juga istilah Net Present Value, NPV-nya. Kalau dulu SMA-nya IPS, Ibu Rasul udah belajar ini ya? Udah belajar. Nah, ini contoh untuk menghitung cash flow. Ya, contoh untuk menghitung cash flow. Jadi, kita sudah bisa mengakumulasi. Ya, mengakumulasi mulai dari tahun pertama sampai misalnya tahun yang bisa kita prediksi kira-kira berapa tahun keuntungan yang akan kita dapatkan. Contoh, untuk tahun pertama benefitnya kan belum ada, ya kan, karena belum dibuat kan. Oke, misalnya proyeknya sudah ada, total cost yang dikeluarkan, total cost itu kan sama seperti modal, ya, modal yang kita keluarkan misalnya ini 100.000 ya di tahun 0 ya, year 0-nya. Otomatis net benefit itu keuntungan yang kita dapatkan, hitungannya total benefit dikurang dengan total cost. Berarti 0 kita kurangkan dengan 100.000 minus 100.000. Kalau dalam tanda kurung ini berarti dia minus. Artinya kita belum untung karena kita belum mendapatkan keuntungan atau belum mendapatkan benefit. Ya gitu ya. Nah, bagaimana untuk menghitung net cash flow-nya ya, akumulasi dari semua tadi ya, karena dia masih belum untung ya berarti masih minus. Masih di bawah, masih minus 100.000. Itu untuk year 0 atau tahun 0 ya. Oke, tahun pertama. Nah, tahun pertama total benefitnya atau keuntungan yang kita dapatkan misalnya sebesar 45.000. Cost-nya, biaya-biaya yang keluar dengan menggunakan proyek ini tadi, ya, misalnya biaya yang keluar itu adalah 10.000. Sama pecah misalnya kita buat sebuah toko penjualan, ya kan? Ternyata di tahun pertama untungnya 45.000. Dana yang kita keluar ke listrik, ledeng, nyewa tempat, modal usaha, beli baju ke agen atau distributor misalnya 10.000. Jadi net benefitnya kita kurangkan aja, 45.000 dikurangkan dengan 10.000, 35.000. Jadi net benefitnya sudah kita dapatkan 35.000 di tahun yang pertama. Tetapi untuk kumulatif net cash flow-nya 100.000 karena masih minus ya. Berarti minus 100.000 kita tambahkan dengan 35.000. Masih minus 65.000. Begitu juga seterusnya, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Jadi kita sudah bisa menghitung, oh kira-kira keuntungan yang akan kita hasilkan ini seperti ini, misalnya. Dengan misalnya ini taruhlah misalnya penjualan satu produk atau satu barang, misalnya seperti ini. Gitu ya, misalnya bisa kita prediksi keuntungan seperti ini. Kemudian nanti total benefitnya bisa kita hitung totalnya berapa, dijumlahkan aja. Ya, dijumlahkan. Oke, itu untuk menghitung cash flow yang secara sederhananya seperti itu. Yang penting kita tahu modal, dana yang keluar berapa, keuntungannya berapa. Ya. Nah, dari sini kita tentukan return of investment atau istilahnya ROI. ROI dihitung berdasarkan total benefit dikurang dengan total cost. Ya. Dibagi dengan total cost. Nah, dari total tadi maka didapat ROI-nya adalah 10,14%. Nah, kalau sudah 10,14% berarti sudah bisa kita katakan bahwa sudah mendapatkan benefit, sudah mendapatkan keuntungan 10%.
Ya, baru 10%. Nah, ada lagi yang namanya net present value atau NPV. NPV itu bisa diterima secara ekonomi jika lebih dari 0. Ya, untuk menghitung NPV seperti ini. Jadi nilai dari present value dari total benefit kita kurangkan dengan total cost. Nah, kalau kita lihat yang tadi, ini contoh yang lain ya. Kalau kita lihat yang tadi kan lebih dari 0. Berarti bisa kita katakan bisa diterima secara ekonomi. Nah, berarti visibility ekonominya memenuhi. Sudah layak secara ekonomi. Kalau kita hitung berdasarkan misalnya keuntungan berdasarkan tahun ke-0 sampai dengan tahun ketiga. Seperti itu ya. Oke. Sedetail itu iya kalau proyeknya besar, kecuali kalau proyeknya cuman untuk skripsi kamu, kurasa tidak perlu ngitung NPP, cash flow segala macam ya gitu ya. Tapi kalau dia proyeknya besar, ya harus seperti ini cara ngitungnya, ya. Nah, ini adalah biaya-biaya yang muncul pada saat pengembangan, development cost. Kemudian ini adalah biaya-biaya yang mungkin muncul pada saat operasional, pada saat implementasi, pada saat penerapan. Ini keuntungan yang bisa kita lihat tangible. Tangible itu kan nyata ya, keuntungan yang nyata atau keuntungan yang tidak bisa kita lihat. Nah, untuk development cost, biasanya yang muncul itu adalah develop team salaries, gaji tim pengembang. Di dalamnya misalnya Anda sebagai seorang analis sistem, kita perlu memperhitungkan berapa honor yang diterima oleh ketua atau ketua proyeknya atau ketua dari si analis sistem. Kita nak gaji dia berapa? Ada programmer berapa honor yang akan diterima selama pengerjaan proyek ini tadi. Kita harus memikirkan itu. Ya. Tidak mungkin orangnya cuma satu. Kamu nak buat skripsi baik, misalnya ngupah dengan work kan perlu memperhitungkan itu gitu ya, perhitungannya. Konsultan fees kalau ada konsultan, biaya konsultan. Development training, nah kalau ada training dalam melakukan pengembangan sistem ini. Hardware and software pasti punya biaya ya. Beli hardware-nya, kalau kalau kita project atau untuk organisasi yang resmi tidak mungkin kita beli software bajakan, kan pasti kita beli lisensinya, ya kan? Kayak di Bina Dharma ini lisensi Google aja kita beli gitu, Google, Windows yang nggak bajakan itu kita beli lisensinya kan gitu. Tentu saja dengan harga yang berbeda kalau kita membuat sebuah perusahaan karena kita bergerak di bidang education, pendidikan sosial ya. Vendor installation kalau ada vendor lain ya untuk masangnya misalnya nih kita kerjasama dengan IBM, perusahaan komputer, kita akan mengadakan komputer dengan merek IBM. Nah, instalasinya menggunakan vendor, misalnya ya. Office space and equipment, data conversion cost, dan seterusnya. Jadi biaya-biaya yang muncul pada saat pengembangan kita harus perhitungkan. Ya, pada saat operasional, pada saat programnya, sistemnya sudah berjalan, apa saja cost yang muncul, bakal muncul software upgrade. Kalau ada upgrade dari softwarenya sendiri, sekarang Windows-nya misalnya Windows berapa sekarang yang paling tinggi? 11. Mungkin 3 tahun ke depan atau setahun ke depan sudah ada yang 12. Perlu diupdate, update-nya perlu biaya pasti. Ya. Software lisensi fees. Nah, lisensi bagaimana selama ini misalnya kontraknya lisensi itu dibayar per tahun, tahun depan bayar lagi. Gitu ya, kayak sama seperti kayak Turnitin. Tahu Turnitin? Ya, software untuk plagiat ya. Software untuk plagiat. Itu tiap tahun Bina Dharma tuh mesti bayar. Bayarnya tuh tidak puluhan juta, nak. 3 digit sudah. Tergantung kontrak. Ya.
supaya tulisan-tulisan dosen, mahasiswa itu tidak terplagiat. Karena kalau sudah kita dituntut orang karena plagiat dengan tulisan orang lain, paling parahnya dituntut uang, ya udah masuk bui, masuk penjara. Makanya perlu aplikasi Turnitin untuk mengantisipasi itu, ya. Tulisan orang itu boleh kita rujuk, boleh kita ambil, tetapi jangan copy paste dari A sampai dengan Z di parafrase. Tahu parafrase? Iya, di parafrase. Aplikasi parafrase banyak, nah. Tinggal kamu masuk ke situ. Pakai aplikasi parafrase. Kalau males parafrase dewe, ibarat kata, supaya apa? Supaya tidak kena Turnitin. Kalau nggak salah Turnitin kalau skripsi atau laporan-laporan itu di Bina Dharma ini maksimalnya cuma 20% ya. 20%, tidak boleh lebih. Jadi plagiat kita tuh cuma boleh 20%. Paling yang terplagiat itu apa? Nama prodi, program studi, sistem informasi pasti plagiat dengan tulisan orang lain kan. Tapi isi tulisannya tidak terplagiat. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Hardware repair. Kalau ada kerusakan di sisi hardware, ya hardwarenya, entah misalnya komputernya atau fasilitas pendukung komputer, jaringan, segala macam. Kayak misalnya tuh, itu apa tuh namanya? Router kan? Kalau tidak pakai itu, tidak baca nelpon kita. Tidak baca nelpon kita di lantai, walaupun kita di lantai berapa nih, 3, waktu dulu, waktu ini dibangun, belum ada itu, tidak masuk jaringan. Nah, itu perlu dipelihara, perlu ini. Tiba-tiba ini rusak, ganti lagi yang baru, itu termasuk dalam hardware repair. Cobalah kamu ke gedung yang tinggi di hotel-hotel itu, dia udah katek router, baca nelpon, boro-boro na internet. Ya, coba aja kamu pergi ke gedung baru yang baru dibangun, yang belum dipasang instalasi alat-alat hardware dari jaringan. Nggak baca nelpon, nggak masuk. Nah, itu ya, router. Hardware upgrade kalau ada perangkat yang perlu kita upgrade, operational team salaries kalau perlu maintain dari operational team. Contoh, berapa hari ini e-learning kita kan kadang ada, kadang tidak, materi yang dosen iniin tiba-tiba hilang, padahal kami sudah ngupload semua di pertemuan atau minggu pertama dan kedua, tiba-tiba hilang. Perlu apa? Perlu uang yang untuk ngelola itu. Nah, kalau di Bina Dharma ini bagian akademik dan bagian MIS, Management of Information System atau UPT zaman dulu namanya. Perlu ya, communication changes dan user training. Ya, perlu misalnya ada orang baru, wong yang lama berhenti, mundur ke diri. Nah, training lagi pegawai baru. Ini termasuk dalam operasional cost. Ya kan? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi secara teori banyak poin-poin yang mesti kita siapkan untuk kita buatkan laporan di fase planning. Ya kan? Nah, apa saja keuntungannya, baik itu bisa kita lihat secara nyata maupun tidak. Increase sale. Misalnya terjadinya kenaikan dari penjualan. Atau kalau di sisi kayak kita nih Bina Dharma berarti kenaikan jumlah mahasiswa baru misalnya, ya. Reduction in staff, reduction in inventory dan seterusnya. Ini yang nyata yang bisa kita lihat. Tapi yang tidak nyata misalnya increase market share, ya, higher quality product dan seterusnya dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri. Itu juga mesti kita harus tahu. Kita bisa memprediksi apa saja benefit yang bakal kita terima setelah kita mempertimbangkan beberapa cost tadi. Ya. Oke. Nah, yang termasuk juga di dalam project initiation adalah salah satu visibility yang ketiga yaitu organizational visibility. If we build it, will them come? Nah, jadi analisis stakeholder yang terlibat serta pengguna sistemnya. Jadi kalau kita sudah tahu
dia layak secara teknik, dia layak secara ekonomi. Ya, ini belum mengembang ke nih. Kita harus mempertimbangkan beberapa kelayakan tadi ya. Apakah dia layak juga secara organisasi? Apakah pihak manajemen akan menerima jika sistemnya kita ubah? Ya kan? Kadang-kadang lah dibuatkan nih sistem yang baru, tetapi sistemnya nggak dipakai, berarti tidak layak secara organisasi. Ya kan? Seperti itu ya. Nah, itu semua mesti kita pertimbangkan. Nah, setelah kita tahu, kemudian choose the best SDLC method. Nah, kemarin sudah saya jelaskan SDLC itu merupakan apa saja tahapan kerja yang akan kita lakukan untuk mengembangkan sistem. Di dalam SDLC ada beberapa metode yang harus kita pelajari atau Anda pahami, ya kan? Pilih salah satu metode yang menurut Anda cocok bagi proyek atau proyek yang akan kamu kembangkan. Ya. Berdasarkan apa? Kebutuhan user, familiar dengan teknologi, kompleksitas. Jadi kalau misalnya kita akan menggabungkan beberapa metode pengembangan sistem ya, misalnya mau kamu gabungkan antara waterfall dengan prototype. Ya. Kehandalan sistemnya misalnya V-model dengan waterfall atau berdasarkan jadwalnya. Tergantung yang mana yang akan kalian pilih atau mungkin mengkombinasi, mengcombine dari beberapa metode tadi. Kita udah fokus ke metode ya, karena fokus ke metode itu di mata kuliah semester depan, semester 5. Di mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Ya, yang juga mungkin bakal saya yang ngajarnya kalau ketemu lagi nanti semester depan. Kita fokus ke analisis dan perancangan. Nah, berdasarkan tadi, ya, usefulness in developing system. Jadi berdasarkan, ini kan contoh dari beberapa metode. Ada yang namanya waterfall, paralel, V-model, interaktif, sistem prototyping, throwaway prototyping, agile development. Nah, yang mana yang paling cocok dengan sistem yang kamu akan kembangkan? Ya, berdasarkan kategori-kategori ini, ya, with unclear user requirement. Ini berdasarkan usernya, ya, berdasarkan usernya. Kalau di waterfall itu rendah, tidak begitu mempertimbangkan untuk di sisi unclear usernya tidak jelas. Nah, gitu ya. Yang paling excellent itu menggunakan metode prototyping dengan throwaway prototyping. Misalnya ya, begitu juga dengan yang lain-lain. Ya, begitu juga dengan poin-poin yang lain berdasarkan metode yang kamu pakai. Makanya sering ditanya itu pada saat skripsi, kamu misalnya buat website judulnya menggunakan metode misalnya prototyping. Mengapa memilih metode prototyping ini? Mengapa nggak memilih metode yang lain? Itu Anda harus bisa menentukan alasannya apa. Gitu ya. Silakan kemukakan alasan berdasarkan teori. Waterfall model itu cocok untuk sistem yang kompleks, yang besar, yang rumit. Karena waterfall model itu menggunakan jadwalnya itu lama. Kalau skripsi kan paling-paling cuma 6 bulan atau paling-paling cuma 3 bulan. Tidak cocok waterfall sebenarnya. Tapi banyak skripsi mahasiswa itu menggunakan waterfall. Kalau prototyping dia itu sudah buat mock-up itu misalnya dia minta buat ke program. Nah, program kecilnya sudah kita buat, diaju ke yang minta dibuat ke, oh perlu ini, buat lagi yang baru, balik lagi, buat lagi yang baru, itu prototyping. Gitu ya. Nanti penjelasannya di mata kuliah RPL. Oke, kalau tadi kan initiation ya, tahap yang pertama dari planning. Nah, yang kedua adalah project management. Yang kedua adalah project management. Langkah pertama dalam membangun jadwal proyek dengan mengidentifikasi semua kegiatan dan tugas yang perlu dijadwalkan dalam sebuah work breakdown structure atau WBS. Jadi kita sudah tahu apa saja yang akan kita lakukan 1 sampai dengan misalnya 100.
Nah, 1 sampai dengan 100 ini perlu kita jadwalkan kapan kita melakukan kegiatan pertama, kedua, ketiga, tanggalnya berapa. Nah, itu dengan membuat WBS. Di SI itu ada mata kuliahnya sendiri. Project Management. Rasanya Ibu Fatma yang ngajar tuh. Ya, Project Management. Ibu juga sudah beberapa tahun yang lalu juga mengikuti sertifikasi Project Management. Alhamdulillah lulus. Dapat sertifikat Project Management. Karena untuk ngajar kalian itu ya harus ada beberapa sertifikasi yang mesti kami penuhi. Ya. Ini ada contohnya juga rasanya. Nah, misalnya nih, di tahap yang pertama, planning, berdasarkan teori, ini kan berdasarkan teori, ibaratnya itu yang idealnya. Walaupun pada saat misalnya kamu implementasi tidak seperti ini, yang kamu lakukan gitu ya, idealnya seperti ini. Oke, untuk project management kamu sudah buat tahap yang pertama tadi kan define the problem. Ya, tentukan apa masalahnya, masalah yang terjadi di sistem yang lama. Apa yang kamu lakukan untuk menentukan masalah? Meet with user, ketemu yang selama ini make sistem yang lama. Ya. Determine scope, tentukan temanya apa, scope-nya apa. Write problem description, tulis deskripsi masalahnya apa. Identify business benefit dan seterusnya. Jadi berdasarkan tahap-tahapan ini kamu buat list tasnya apa, tugas yang kamu akan lakukan itu apa. Di tahap yang pertama ada 6 tugas yang akan kamu lakukan, ya. Tahap yang kedua ada 4 tugas dan seterusnya sampai dengan launch the project. Kamu buat sendiri tahapan-tahapannya untuk bisa memenuhi apa tadi namanya? Untuk bisa memenuhi tahap yang kedua ini tadi, yaitu dengan membuat project management. Oke. Nah, kemudian schedule-nya, tentukan lama pengerjaan masing-masing pekerjaan. Ya, tadi kan berdasarkan SDLC ada 4 pengerjaan atau ada 4 tahap yang akan kamu lakukan. Planning, analysis, design, dan implementation yang nantinya kalau kita jumlahkan menjadi 100%. Ya. Oke, untuk planning bisa kita prediksi 15% dengan kegiatan seperti ini. Berapa orang yang terlibat? 4 orang per bulan. Untuk planning, yang menyelesaikan planning itu cuma 4 orang per bulan misalnya. Ya. Untuk analysis kita bisa prediksi 20%. Ya, estimate-nya perkiraan orangnya 5,33%. Ini dalam persentase misalnya. Kita bisa prediksi. Desain juga seperti itu, implementation juga seperti itu. Jadi lama pengerjaannya kita tentukan berdasarkan tahap-tahap pengerjaan. Ya. Kemudian, nah baru kita buat schedule-nya. Nah, kayak contoh seperti ini. Untuk task yang pertama 1.1 ya, 1.1 dimulai di Wednesday. Misalnya ya, hari Rebo ya. Rebo tanggal berapa? Misalnya tanggal berapa ini? Tanggal 14. Berapa lama waktu pengerjaan poin 11 work days-nya? Misalnya kalau kita lihat di sini ada 5 hari. Ya. Berapa lama call days-nya? 7 hari. Berapa persen sudah kita lakukan? Kita buat. Berapa persen yang sudah dilakukan berdasarkan ini tadi. Nah, ini sudah diarsir. Dimulai dari ini apa? Monday, Thursday, Wednesday. Oke, dimulai dari ini tahun 2014 tanggal 31 tanggal 31 Maret 2014 di minggu pertama. Dimulai dengan Monday, dimulai dengan misalnya Wednesday. Oke, Wednesday itu kita melakukan task yang pertama seperti ini yang kita lakukan. Berapa hari tadi? 5 hari misalnya atau 7, 2, 4, 6, 7, 7 hari. Yang ini tidak boleh lagi mengerjakan kegiatan yang 1.1. Nah, ini di project management yang akan kamu buat. Oke, di mata kuliah project management Anda akan membuat ini. Jadi kalian tentukan dulu fase planning ada 5 tahap,
di mana masing-masing tahap terdiri dari sub-sub tahapannya, kapan ngelaku kegawenya, berapa lama prediksi pengerjaannya. Nah ini. Ya, deskripsi juga ada jadwal penelitian. Sama, jadwal penelitian itu sebenarnya kalau nak kita buat detail seperti ini. Walaupun di proposal tidak mungkin detail ini kita buat. Ya, siapa tahu nanti tamat dari Bina Dharma Anda disuruh untuk atau menerima pekerjaan masuk ke dalam pembuatan proyek baru. Anda sudah paham seperti ini. Oh, gini loh. Atau disuruh kau buat project manajemennya. Bisa. Untuk buat ini, tidak mungkin kita dewe yang buatnya. Pasti melibatkan user yang terlibat untuk pengerjaan proyek. Oke, kau nak menyelesaikan masalah kira-kira berapa lama lah butuh waktunya? Seminggu baik, buat 6 hari misalnya. Di arsip tanggalnya. Mulai dari kapan nih? Startnya dari tanggal berapa? Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Sehingga ini bisa kita lakukan secara terstruktur. Uang yang nyewa kita untuk buat program baru bisa tahu, bisa diprediksi sekian tahun selesai programnya atau sekian bulan sudah selesai programnya karena sudah ada deadline dari waktu pengerjaannya. Jadi jangan heran misalnya pada saat nanti misalnya kamu bekerja di software house, maksudnya bekerja di perusahaan pembuat program perangkat lunak, yang seperti ini akan dia buat. Kacau kalau udah kasih jadwal, ya kan? Sekendak uang bayar, agak bela menyelesaikannya. Padahal dia sudah ada target, sudah dituntut berdasarkan misalnya kontrak dengan si yang menginginkan sistemnya. Seperti itu ya, itu yang mesti Anda perhatikan. Nah ini termasuk juga salah satu contoh dalam pengerjaan project management. Ya, misalnya activity yang kita lakukan, kalau tadi kan secara detail per task. Kalau ini yang ininya yang lebih umumnya lagi untuk desain diselesaikan dari Friday sampai dengan apa misalnya ya. Untuk detail desainnya ini pertahapannya. Kalau saya lihat ini berdasarkan desain, ini pertahapannya. Hijau ini apa maksudnya? Mulai kegiatan misalnya untuk yang biru tua ini apa maksudnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini di manajemen project bakal Anda selesaikan pengerjaan ini. Ya. Kemudian staffing, memilih sumber daya manusia yang terlibat. Jadi identifikasi roles apa saja yang dibutuhkan berdasarkan profesi. Programmernya berapa orang, siapa yang akan kita rekrut, misalnya programmernya sudah ada di organisasi kita, tinggal kita pilih siapa-siapa saja orang yang akan terlibat. Atau kalaupun nggak ada programmernya, misalnya nyewa programmer luar sebagai stakeholdernya, ya kan? Atau misalnya apakah ada database engineer-nya, orang untuk ngerancangnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sama seperti kita bangun rumah. Ketua Pempronya sini, untuk desain rumahnya si ini, arsitekturnya kan menggunakan arsitektur. Manpower-nya, tukangnya siapa aja, ya kepala tukangnya siapa, pengawasnya siapa, nah kayak gitulah kira-kira. Tentukan jumlahnya sesuai dengan pekerjaan dan waktu pengerjaan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Define the problem, yang ngerjakan adalah analis sistem. Berapa orang? Oh cukup 1 orang. Berapa hari? 6 hari. Nah, gitu ya, seperti itu. Staffing. Jadi siapa-siapa saja yang terlibat. Nah itu materi kita. Untuk tugas seperti yang saya jelaskan kemarin, tugasnya cari objek untuk dibuatkan perangkat lunak. Kemudian judulnya kita diskusikan apakah nanti di grup ataukah di forum. Harus ajukan judul, harus diajukan judulnya
Kalau saya sudah ACC, baru bisa mengerjakan tahap berikutnya. Kalau judulnya belum saya ACC, belum bisa mengerjakan ke tahap berikutnya. Ya. Oke, saya rasa itu saja mengenai teori dari planning.